Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, manusia itu diciptakan oleh Allah membawa 3 misi penting. Misi pertama dan misi paling utama adalah misi untuk beribadah. Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Itu misi pertama. Misi yang kedua adalah misi fungsional. Jadi manusia selain memiliki misi utama untuk beribadah, juga memiliki misi fungsional. Misi fungsional ini sebagaimana tercatat dalam surat Al-Baqarah ayat 30, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Nah, misi yang ketiga dalam Al-Quran dikatakan bahwa manusia adalah sebagai makhluk yang diciptakan Allah bertugas untuk memakmurkan bumi. Jadi manusia diciptakan Allah memiliki 3 misi utama. Misi pertama adalah misi untuk beribadah, misi kedua adalah misi fungsional, dan misi ketiga adalah misi operasional. Nah, dalam ayat pertama atau dalam surah Az-Zariyat ayat 56 dikatakan bahwa wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah berkata bahwa aku tidak akan menciptakan manusia semata-mata hanya untuk beribadah kepadaku, atau aku tidak menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, artinya di sini bahwa ibadah itu menjadi satu tugas manusia. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia itu membawa tugas tertentu. Nah, tugas itu kalau dilaksanakan, maka manusia dan jin itu telah mewujudkan wujudnya. Sementara jika dia mengabaikan, maka dia telah mengabaikan wujudnya. Nah, sehingga dari sini dapat kita pahami bahwa apakah tugas itu? Tugas yang dimaksud adalah ibadah. Ibadah di sini tidak saja ibadah yang sifatnya ritual, tetapi juga ibadah yang sifatnya sosial. Tetapi perlu kita pahami bahwa segala sesuatu yang bernama ibadah yang dicakup dalam ayat itu adalah setiap ritualitas yang dilakukan manusia dalam setiap kehidupannya. Allah tidak ingin atau Allah tidak memaksa manusia hanya melaksanakan ibadah ritual tanpa melaksanakan ibadah sosial. Nah, ibadah sosial bisa menjadi ibadah ritual atau dapat menciptakan kesalehan ritual jika ibadah yang sosial itu atau ibadah yang ghairu madh itu diniatkan semata-mata kepada Allah. Jadi hukumnya bisa berubah dari yang sosial bisa menjadi ritual. Nah, dalam hal ini ketika kita menghadapi atau kita berada di bulan suci Ramadan, maka semua aktivitas atau aneka aktivitas manusia itu bisa menjadi ibadah yang sifatnya ritual. Bahkan sementara ulama berkata bisa menjadi ibadah yang sifatnya madh jika niatnya itu diniatkan untuk pengabdian atau penghambaan sekaligus pengagungan kepada Allah. Jadi yang sedang melaksanakan ibadah puasa, lalu kita tentu saja kita memiliki profesi yang berbeda-beda. Yang misalnya dosen tetap harus wajib melaksanakan aktivitasnya sebagai seorang dosen. Mengajar yang tadinya bisa dimasukkan kategori ibadah ghairu madh, tapi jika diniatkan kepada Allah, maka sifatnya menjadi ibadah yang madh. Begitu juga dengan yang supir, begitu juga dengan mahasiswa, begitu juga dengan yang guru. Bukan berarti ibadah puasa itu menihilkan atau mengurangi aktivitas ritualitas kita sehari-hari. Bahkan dalam bulan suci Ramadan seharusnya dapat meningkatkan aktivitas-aktivitas kita, bahkan dapat menciptakan sesuatu yang baru dalam setiap aktivitas-aktivitas kita. Nah, esensi manusia sebagai makhluk yang diciptakan Allah yang membawa 3 misi itu adalah tidak menguranginya, tidak mengurangi aktivitasnya, tidak mengurangi aneka kegiatannya pada saat bulan Ramadan. Bahkan pada saat bulan Ramadan seharusnya 3 misi yang diemban oleh manusia ini lebih dioptimalkan lagi, yaitu misi beribadah, yang kedua misi fungsional sebagai khalifatullah, dan yang ketiga misi operasional sebagai insan atau sebagai makhluk yang diberikan atau diberikan
amanah untuk memakmurkan bumi. Lalu bagaimana kita bisa memakmurkan bumi? Jika kita mengurangi aktivitas kita. Saya kira tidak mungkin kita bisa mengemban amanah itu jika kita mengurangi aktivitas kita, walau di bulan Ramadan. Maka dari itu, di bulan Ramadan ini seharusnya aktivitas kita tingkatkan lagi semata-mata untuk mengoptimalkan 3 misi yang kita emban, yang diberikan oleh Allah kepada semua manusia di muka bumi. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.